Yang pertama, awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Aspek pada sistem ini adalah demokrasi liberal atau parlementer dan Pancasila sebagai dasar negara yang final, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini memfokuskan penguatan legitimasi Pancasila sebagai ideologi pemersatu di tengah ancaman disintegrasi dan agresi militer Belanda. Praktik politik lebih cenderung ke arah liberalisme meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila telah diakui. 2. Masa Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS pada tahun 1949 sampai 1950. Sistem ini Indonesia berbentuk negara serikat atau federal dengan konstitusi RIS 1949. Meskipun demikian, nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa Pancasila telah diakui dan digunakan sebagai dasar etis bagi negara-negara bagian, dan semangat persatuan yang telah ditetapkan di sila ketiga tetap menjadi tujuan utama kembali ke negara kesatuan. Namun tidak hanya itu, Pancasila tidak menjadi dasar negara secara eksplisit dalam konstitusi RIS. Konstitusi ini lebih menekankan pada prinsip demokrasi liberal atau parlementer. Masa ini juga sangat singkat karena kuatnya tuntutan rakyat untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1965. Sistem ini ditetapkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 atau kembali ke UUD 1945. Pancasila tetap dasar negara, namun pelaksanaannya dipimpin oleh Presiden. Hal ini memfokuskan Pancasila digunakan sebagai alat pemersatu yang berujung pada penyimpangan, di mana kekuasaan Presiden menjadi sangat dominan dan nilai-nilai kerakyatan atau musyawarah dikesampingkan. Hal ini menyebabkan puncak penyimpangan yang pengangkatan presiden seumur hidup dan dominasi Partai Komunis Indonesia atau yang disebut dengan PKI yang anti Pancasila. Hal ini adalah hal yang sulit karena Pancasila dipadukan dengan konsep manipol atau USDEK, UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian Indonesia, dan konsep Nasakom atau yang disebut dengan nasionalisme, agama, dan komunisme. Pancasila disakralkan namun implementasi nyatanya bertolak belakang dengan sila-sila. Misalnya maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar keadilan sosial serta praktik otoritarianisme yang melanggar kerakyatan. Pancasila dijadikan asas tunggal melalui UU Nomor 3 Tahun 1945 bagi semua partai politik dan organisasi massa, menjadikannya tertutup dari kritik. Era reformasi 1998 sampai sekarang. Sistem ini adalah Pancasila kembali pada kedudukannya sebagai dasar negara yang terbuka dan filosofis. P4 dihapuskan dan otonomi daerah diterapkan. Terdapat amandemen UUD 1945 yang memperkuat nilai-nilai demokrasi dan HAM, yaitu sila kedua dan keempat. Hal ini memfokuskan penekanan pada implementasi Pancasila secara kontekstual untuk menyelesaikan masalah kontemporer. Tantangan utamanya munculnya radikalisme, intoleransi dan ancaman, liberalisme, individualisme yang mengikis nilai gotong royong dan persatuan.